Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nasmara Terani dengan NIM H1C021046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik optimasi, yaitu membuat makalah dengan menggunakan metode fusi. Untuk makalah pada kesempatan kali ini, saya membaca beberapa literatur dan juga mengaplikasikannya, sehingga didapatkanlah judul yaitu pembuatan peta potensi lahan menggunakan metode fusi analytical hierarchy process. Oke, untuk pendahuluannya, pertama, dalam melakukan satu pembangunan ternyata harus mengacu pada RT RW, di mana analisis kesesuaian potensi lahan terhadap RT RW dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan ruang atau implementasi RT RW yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Semakin besar penggunaan lahan yang sesuai dengan RT RW, maka semakin baik pula pelaksanaan RT RW dalam wilayah kabupaten atau kota. Kemudian, untuk suatu proses pengembangan wilayah, faktor yang sangat menentukan sebelum suatu kebijakan diambil adalah analisis berbagai faktor fisik dasar lahan, menurut Rianto 2003. Pembangunan harus mengacu pada kondisi fisik lahan agar dapat ditingkatkan pemanfaatan lahannya dan untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan daerah. Keterbatasan ini dapat dilihat dari kemampuan lahan antara lain kemiringan lereng atau kemiringan lahan, kemudian tekstur tanah, drainase, kedalaman efektivitas, kemudian erosi, fisiografis, geologi, dan jenis tanah. Evaluasi kesesuaian potensi lahan dalam penelitian ini menggunakan metode weight overlay, di mana weight overlay ini mengkombinasikan berbagai macam input dalam bentuk peta grid dengan pembobotan dari fusi AHP. Untuk fusi AHP sendiri merupakan pengembangan dari AHP dinilai lebih baik dalam memberikan keputusan untuk memecahkan suatu masalah dirancang untuk menutupi kelemahan AHP, yaitu pada permasalahan jika terdapat kriteria bersifat subjektif yang lebih banyak. Jadi pada makalah ini itu kan akan dibuat peta potensi lahan. Nah, peta potensi lahan ini sebelumnya kita mengkombinasikan antara uh, parameter-parameter lainnya seperti kesesuaian lahan, geologi, jenis tanah, dan lainnya yang kemudian dikompresikan atau diolah dengan menggabungkan metode fusi AHP ini dengan data-data yang telah dibuat seperti itu. Kemudian metode fusinya itu apa sih? Metode fusi yang digunakan adalah metode fusi AHP, di mana fusi AHP sendiri merupakan metode yang dikembangkan dari AHP. Meskipun AHP biasa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif, namun metode fusi AHP ini dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan yang samar-samar daripada AHP menurut Berkeley 1975. Kemudian ini ada semacam tabel tentang metode fusi AHP-nya, di mana terdapat ada satu perbandingan elemen yang sama, kemudian pertengahan, ada elemen satu cukup sering, kemudian ada pertengahan intermediate, elemen satu lebih cukup penting dari yang lain, elemen satu kuat pentingnya, kemudian pertengahan lagi, terus ada elemen satu lebih kuat dan penting dari yang lainnya, kemudian ada intermediate dan elemen satu lebih mutlak pentingnya dari elemen yang lain. Kemudian setelah itu pada pembuatan fusi AHP diambil tahapan untuk mengetahui kawasan pemukiman dengan matriks perbandingan dari hasil wawancara yang di lapangan. Jadi sebenarnya untuk pembuatan fusi AHP ini kita bisa menggunakan berbagai data-data ya, entah itu dari tentang kawasan pemukiman ataupun potensi industrial, potensi pertanian ataupun kesesuaian lahan lainnya yang memang ingin digunakan dalam penelitian yang sedang dibuat seperti itu. Selanjutnya setelah melakukan wawancara lapangan, kita membuat normalisasi matriks dengan membagi setiap sel dengan jumlah pada kolomnya, yang kemudian dihitung rata-rata setiap baris pada kolom dan dinyatakan dalam vektor prioritas. Setelah didapat vektor prioritasnya, dihitunglah kembali estimasi rasio konsentrasinya, kemudian dikonversikan skala AHP ke bilangan triangular fusi. Jika hasilnya nanti menghasilkan hasil yang konsisten yang telah memenuhi kurang dari sama dengan 10%, maka skala AHP ini dapat dikonversikan menjadi bilangan triangular fusi. Selanjutnya dihitung pula nilai fusi sintetik extent, terus kemudian hitung nilai vektor FHP dan nilai ordern yang nantinya akan mendapatkan normalisasi bobot FHP. Nah, bobot FHP ini sendiri adalah bobot yang kita pakai nih untuk menentukan peta atau sebagai parameter lah untuk membuat peta suatu potensial lahan. Hasilnya dari hasil analisis menggunakan FAHP nantinya akan mendapatkan nilai bobot FAHP yang seperti saya bilang, nilai bobot ini akan dimasukkan pada parameter ketika membuat
potensi lahan, sehingga nantinya dapat dihasilkan peta potensi lahan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Entah itu peta untuk membuat potensi lahan yang sesuai dengan pemukiman, peta yang sesuai dengan potensi industrial, peta yang sesuai dengan potensi pertanian, ataupun pertambangan, mungkin rekreasi, dan segala macamnya. Maka dari itu, FHP ini merupakan salah satu metode fusi yang bisa kita manfaatkan gitu untuk membuat peta dalam skala atau dalam ranah kegeologian. Mungkin cukup dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.